apakah janji Allah kepada mereka sudah dibatalkan? Sama sekali tidak. Allah itu setia dengan janjinya. Dia bukanlah manusia sehingga dia berjanji dan dia mengingkarinya. Kita lihat apa saja janji Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat di Alkitab ada 5 janji penting yang disampaikan kepada Abraham, bapak dari bangsa Leluhur. kita, bangsa Israel. Yang pertama janji tentang tanah Kanaan sebagai milik kepunyaan mereka. Tanah Kanaan itu sampai sekarang masih mereka duduki, walaupun mereka sempat dibuang ke tanah Babel. Tetapi karena itu merupakan tanah pemberian yang diberikan kepada mereka sebagai milik pusaka, mereka kemudian atas pertolongan Allah sendiri mereka kembali kepada tanah itu. Dan sampai sekarang mereka masih menduduki tanah itu. Kalau Allah ingkar janji, mereka dengan perang sekian banyak mungkin sudah terusir sama sekali. Yang kedua, janji tentang keturunan besar. Nah, kalau kita lihat, oh Israel cuma berapa 9 juta sekian, sedikit sekali, berarti janji Allah ini nggak tergenapi. Ini yang kita lihat, harus lihat dari sudut pandang rohani. Iblis berusaha untuk membatalkan janji Allah bahwa Allah akan membuat Israel jadi bangsa besar dengan melahirkan tokoh-tokoh seperti Hitler yang membantai sekian juta orang Israel. Itu bagian dari cara iblis untuk menyerang uh, kekuasaan Allah, otoritas Allah dengan peristiwa-peristiwa itu. Dengan antek-anteknya dia menyebarkan kebencian terhadap bangsa Israel sehingga bangsa Israel mengalami begitu banyak sekali penindasan. Tetapi kemudian rahasia Allah yang luar biasa adalah kita yang bangsa-bangsa lain kemudian dicangkokkan masuk sebagai bangsa Israel rohani. Sehingga ketika orang tanya, apakah betul janji Tuhan bahwa Israel akan jadi bangsa yang besar? Kita ini juga bagian orang Kristen yang percaya Yesus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu juga orang-orang Israel yang dicangkokkan ke dalam bangsa itu. Itu konsep saya. Yang ketiga, janji bahwa bangsa ini akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ini terbukti dengan teknologinya, pertaniannya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Itu luar biasa sekali. Ini membuktikan bahwa Allah yang kita imani dan berjanji kepada bangsa Israel itu tergenapi dan kita saksikan hari-hari ini ketika kita hidup. Dan juga yang keempat itu janji sebagai umat pilihan, kerajaan imam. Tidak ada yang akan menggantikan itu. Kamu akan menjadi kerajaan imam bagiku. Dan nanti Allah, Yesus Kristus ketika datang, dia akan bertahta di sana. Dia tidak bertahta di Jakarta, akan bertahta di Yerusalem. Dan itu nggak dirubah. Kemudian, janji perlindungan dan pernyataan. Kita lihat begitu banyak serangan, peperangan, begitu Israel mau nyatakan merdeka, semua negara Arab langsung menyerang. Dan sampai sekarang mereka selalu hidup dengan peperangan. Tetapi mereka pun dilindungi. Walaupun hampir semua negara di dunia ini menyesah mereka. Ada banyak macam peristiwa peperangan dunia. Tetapi di Inggris yang demo cuma tentang peperangan di Timur Tengah di Gaza, Israel dan Palestina. Di Amerika yang demo cuma itu. Di Indonesia, di Australia, semua orang cuma demo tentang peristiwa yang terjadi di sana dengan bangsa itu. Sementara di Ukraina ada banyak yang mati, di Sudan banyak yang lebih banyak yang mati. Semua diam-diam aja. Tidak ada dalam berita di televisi kita secara umum. Tidak terlalu banyak dapat sorotan. Jadi janji perlindungan dan pernyataan Allah itu betul-betul sampai sekarang kita saksikan sendiri. Israel tetap menjadi kekasih Allah sampai sekarang. Saya kira demikian, Pak Robin, pandangan saya. Terima kasih. Kembali ke Pak Walda. Terima kasih Pak Sam yang sudah menambahkan. Ini juga ada raise hand dari Pendeta Denny Weko. Sebelum ke Pendeta Denny Weko, bagaimana Pak Robin masih mau tambahkan? Kalau mau tambahkan, stay dulu ya. Boleh ya, tahan dulu supaya kita dengar dulu dari Pak Pendeta Denny. Silakan Pak Denny. Unmute dulu Pak. Posisi mute ini. Oke, terima kasih untuk kesempatan ya. Maaf saya masuk agak terlambat tadi, jadi sebagian tidak saya dengar. Jadi
saya selalu ulang-ulang, kita jangan berteori. Karena kalau janji dibatalkan atau janji ditunda, itu teori. Karena tidak ada di Alkitab menyatakan seperti itu. Tidak pernah Alkitab itu menyatakan bahwa janji kepada Israel itu ditunda atau dibatalkan. Tidak. Yang di Alkitab bilang, kalau di Roma itu, bekerjanya Allah terhadap orang Israel secara khusus, itu yang ada tertunda. Tetapi janjinya itu sudah berlangsung. Karena apa sih sebenarnya janji pada Israel? Apa inti dan apa ujung dari semua janji itu? Nah itu kita baca ya, kita mesti lihat Kejadian 17, lalu kemudian kita juga lihat di dalam Galatia pasal 3. Jadi Kejadian 17 di situ mulai ayat 4 lah sampai 7. Maka itu janji Israel yang jelas dikatakan bahwa itu janji kekal. Janji yang tidak akan dibatalkan oleh Allah atau ditunda oleh Allah. Itu tidak ada itu dalam Alkitab, ada perjanjian yang ditunda, ya. Tidak ada sekali lagi. Dan kemudian kalau kita baca di dalam Galatia pasal 3, di situ ada topik. Kalau Anda mulai baca ayat 15, coba lihat di situ. Bahwa di situ ada topik tentang hukum Taurat dan janji. Hukum Taurat boleh berakhir. Tetapi janji tidak pernah akan berakhir. Itu jelas dijelaskan di situ. Dan siapa yang melanjutkan itu janji? Karena dia mengarah janji itu kemudian kepada Kristus. Itu tidak mungkin ditunda. Tidak mungkin dibatalkan. Karena ujung daripada janji itu adalah Kristus. Dan itu dapat dilihat secara rohani. Kepada jasmani itu juga janji-janji kepada Israel, ya, yaitu yang dikemukakan tadi oleh Pak Sam. Tetapi janji yang utama itu mana boleh ditunda? Itu tidak mungkin. Itu berkelanjutan. Karena itu kita ini cuma cangkok tadi. Kita itu cangkok. Kenapa kita cangkok? Karena kita menyerap janji yang sama. Kita diberkati oleh karena ada orang Israel. Jadi tidak boleh kita katakan itu ditunda. Saya tidak sependapat sama sekali. Itu tidak alkitabiah seperti itu. Kemudian kalau kita mau belajar tentang Israel, itu nanti kita mesti belajar tentang istilah paradoksal dan sejarah Israel dan lebih umum, yaitu anak-anak Abraham. Karena janji kepada anak-anak Abraham memang dia akan mengerucut kepada Israel. Tetapi perhatikan anak-anak Abraham, kalau Anda perhatikan ayatnya yang ke-6, boleh enggak tolong baca Kejadian pasal 17 ayat 4 dan ayat 4 dan 5. Boleh tolong baca Kejadian 17 ayat 4 dan 5. Sebab kita terlalu sempit kalau kita melihat Israel saja. Atau saya bacakan ya. Gini bunyinya. Daripadaku inilah perjanjianku dengan engkau. Dengan Abraham maksudnya, ya. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Jadi kamu bukan hanya menjadi bapak bangsa Israel, tapi kamu akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Ayat 5. Namamu bukan lagi Abraham, melainkan melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Diulang. Jadi yang menyebabkan tanah Israel itu kembali kepada orang Israel, bangsa-bangsa lain yang juga keturunan daripada Abraham. Itu yang kita harus belajar, itu yang saya belajar Israel itu, belajar bangsa-bangsa, belajar kaitan dengan bangsa-bangsa.
Israel dan bangsa-bangsa dalam keturunan Arab. Bagaimana kerja itu? Kita harus belajar tentang perjanjian Manasye, Efraim dan Manasye. Itu ada kaitan. Siapa semua itu bangsa yang turun dari Efraim dan Manasye? Nah, lalu kenapa penyebab utama dua negara munculnya negara Israel, terutama yaitu dua negara besar, Inggris dan Jerman. Tapi Jerman yang paling banyak mendesak untuk segera tercepatnya untuk itu dimerdekakan. Jerman. Banyak orang tidak pelajari latar belakang Hitler dan bagaimana gereja Protestan yang hampir lebih dari 60% yang menyokong Hitler. Dan oleh karena itu maka terjadilah negara perjanjian Balfour itu terjadi pada Inggris. Dan itu ada sejarahnya. Kita lihat di situ bagaimana itu paradoks sejarah Israel berhubungan dengan bangsa keturunan Abraham. Bagaimana bangsa yang disebut dengan orang Israel yang hilang. Kemana saja mereka? Semua itu ada kaitan. Jadi kita melihat ini, kalau orang katakan bahwa tidak ada kaitan, umpamanya Israel sekarang dengan yang sekarang di Kebudal Alkitab, itu nonsen itu. Justru disitulah Allah memperlihatkan bagaimana karyanya sekarang sedang memperkenalkan dirinya kembali supaya orang melihat dalam Alkitab. Dan itu memang sejarah paradoks saya katakan. Karena saudara-saudara kita harus pahami bahwa Israel bergumul dengan antara mereka itu belum dalam Kristus dengan orang-orang dalam Kristus. Itulah orang Palestina. Bagaimana hubungan itu? Nah, kita harus membahas lebih jauh. Tidak ada waktu saya mau bahas itu. Saya bukan pembahas, tapi mau korek itu terlalu panjang. Saya kira itu ya. Jadi tidak ada Israel punya janji itu dibatalkan. Tidak ada. Apalagi dikatakan hanya untuk Israel. Tidak. Itu ada kesinambungan. Pohon Israel itu kita ada dicangkok di pohon itu. Maka itu janji itu juga adalah janji kepada kita sekarang. Ya, saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih, moderator. Ya. Boleh Pak Dhani, Pak Pendeta, boleh saya ini? Ya. Boleh tanya. Apakah Israel yang saat ini, bagaimana? Israel modern ini adalah penggenapan nubuatan Allah? Oh itu, ya. Kalau saya sangat jelas bahwa orang Israel baik dalam Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Sakaria, Nabi 4 itu menyatakan bahwa Israel itu akan kembali dari pembuangan yang jauh. Mereka akan kembali dari pulau-pulau. Jadi di mana pulau-pulau di Laut Tengah? Nah, ada pulau-pulau itu sudah masuk ke istilahnya itu pulau yang di Asia Timur, di Asia Timur jauh. Jadi itu ada pulau-pulau. Mereka akan tersebar dan mereka kembali dari sana. Dan oleh karena itu, kalau kita mengatakan bahwa nubuatan-nubuatan yang oleh Nabi tadi itu tidak berkaitan dengan kembalinya orang Israel, itu tidak masuk akal dan tidak cocok dengan Alkitab. Alkitab menyatakan mereka akan kembali tanah mereka, kembali Palestina, karena mereka akan dibuang yang panjang. Ada 3 kali alami mereka pembuangan. Dan buang paling panjang itu ketika mereka buat perjanjian, baik di waktu sebelum Yesus salib maupun sesudah Yesus salib. Karena sesudah Yesus salib itu, sekali lagi saya ulangi, mereka itu cuma sekian saja orang yang percaya. Secara bangsa mereka tidak percaya. Sejak saat itulah mereka dibuang, yang ketiga bagi saya. Dan mereka dibuang yang panjang. Itu yang dinubuatkan oleh Yesaya paling jelas. Dan mereka akan pergi ke 4 penjuru dunia. Tetapi kata Tuhan, ada saatnya aku akan mengembalikan mereka. Nah sekarang mereka kembali. Itu jelas dikatakan lebih dulu dari Alkitab. Bagaimana lalu dikatakan bahwa mereka kembali tidak ada kaitan dengan Alkitab?
Padahal itu pernyataan Alkitab. Dan kenapa dikatakan bahwa mereka akan kembali dan dunia akan Allah bekerja mempersiapkan untuk mereka di sana. Dan ini gejalanya yang sedang terjadi. Lalu kita katakan itu tidak ada kaitan dengan Alkitab. Bagaimana mungkin? Ini satu fakta sejarah. Dan pernyataan Alkitab itu jelas ada di Alkitab ayat, Pak. Nah, bahwa mereka akan kembali dari 4 penjuru dunia dan kemudian mereka didatangkan dari pulau-pulau. Nah, itu jelas pulau-pulau itu daerah Asia. Nah, saya kira itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Sebab kalau bilang Pak, karena belum jawab, kalau bilang tidak, lalu mereka kembali ini atas siapa? Bagaimana mungkin mereka boleh kembali? Padahal mereka sudah lama dihancurkan. Dan apalagi sekarang, kalau yang baru mulai, banyak negara kompromi. Tetapi kalau sekarang, tidak. Israel katakan mereka tidak ada, Palestina tidak ada. Memang betul tidak ada Palestina. Yang ada Israel. Karena Palestina itu istilah saja yang dibuat oleh Roma untuk memusnahkan orang Israel. Maka ketika Israel bangkit kembali, Palestina bisa dimusnahkan. Kata-katanya pun bisa dimusnahkan. Nah, ada orang Palestina, yang ada justru orang-orang Arab. Sebagian ada justru orang Israel. DNA Israel ada di Palestina justru. Orang-orang Palestina yang dulu yang bermukim yang lama, mereka masih punya darah Samaria. Darah Samaria ini mereka sudah ada yang dideteksi, ambil DNA, justru orang Palestina, ada juga darah Yahudi. Karena mereka itu sisa-sisa dulu. Maka itu tidak ada Palestina. Yang ada itu dia adalah Israel di situ. Tidak pernah ada negara Palestina. Jadi betul kata Netanyahu, bahwa mereka tidak akan mengakui siapapun yang mau berdiri di tanah Kanaan itu. Dan di tanah Kanaan itu adalah milik kekal yang setelah direbut dari kaum Yebus oleh Daud, dari orang-orang Kanaan, dari orang-orang keturunan Kanaan, maka dia menjadi tanah Israel. Dan itu perjanjian kekal. Sampai kemudian berikut malah akan ada Yerusalem baru lagi. Tidak kasih nama Israel. Terima kasih, Pak. Nah. Mikrofonnya Pak Walda, mikrofonnya belum aktif. Mikrofon Pak Walda. Iya, makasih Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi cukup memberikan informasi tambahan sehubungan tadi dengan pertanyaan Pak Robin juga ya, dan tadi sudah ditambahkan oleh Pak Fritz dan kini ditambahkan pula oleh Pak Denny. Mungkin Pak Robin masih ingin menambahkan dari penjelasan tadi. Banyak orang bertobat, tetapi walaupun ribuan bahkan jutaan orang. Siapa ini? Dulu Pak. Mikrofonnya, mikrofon. Sorry, lupa. Ya. Ya, maksud saya gini. Terima kasih untuk Pak Samuel dan juga Pak Denny Wiki yang sudah menambahkan tadi atau memberi jawab juga terhadap pertanyaan saya. Cuman ada beberapa pernyataan yang saya tidak setuju dengan Pak Samuel maupun Pak Denny Wiku berkaitan dengan penyebutan kita adalah Israel rohani, dan janji Israel itu semua kemudian diteruskan kepada bangsa lain. Nah, karena kalau kita memperhatikan tulisan Paulus tidak pernah menyebutkan bahwa kita ini bangsa atau Israel rohani. Dia tetap membedakan bangsa lain dengan Israel. Karena janji-janji Allah kepada Israel itu secara khusus itu akan tetap digenapi bagi Israel secara khusus, tidak untuk semua bangsa. Salah satu tadi sudah disebutkan tadi, janji tentang tanah. Itu khusus untuk Israel. Mana ada bangsa lain mau mendapat bagian dari
janji tentang tanah itu. Tidak ada. Janji tentang Yerusalem baru, janji tentang kerajaan, khusus untuk orang Israel. Nah, pada akhirnya jika kita tidak membedakan ini, ya saya bisa membayangkan bahwa pada akhirnya dari sisi eskatologi, maka semua kita akan masuk ke bumi baru. Jadi mungkin ini bisa menjadi percakapan yang sangat panjang, tapi poinnya adalah saya tidak setuju jika dikatakan bahwa kita disebut sebagai Israel rohani, karena Paulus tidak pernah menyebut itu. Paulus tetap membedakan Israel dengan bangsa lain. Kita hanya dikatakan kalau kita percaya Yesus, baik Yahudi maupun bangsa lain, kalau percaya Yesus, kita menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tapi Paulus tetap menjelaskan bahwa suatu hari nanti Israel akan diperlakukan secara khusus, secara bangsa, dan janji-janji yang diberikan kepada mereka. Terima kasih. Baik, silakan ada yang Boleh baca di Galatia 3, Pak. Ya. Mungkin saya bantu ini dulu ya, Pak Denny, nanti Pak Denny lengkapi ya, saya bantu jelaskan dulu. Jadi Oh ya. Bang Robin mesti dipahami tadi ya. Tadi saya sebutkan ada 5 janji. Nah, janji tentang tanah itu kepemilikan fisik. Dan itu kita sebagai orang Kristen yang sekarang di luar konteks itu ya. Jadi kita mesti lihat ayat Alkitab itu di kejadian itu. Nah, saya kira yang jadi masalah sekarang ada banyak orang yang mencoba untuk memecah kesatuan pelayanan antara Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Dan ini yang menyebabkan pandangan seperti yang disampaikan oleh Bang Robin itu timbul. Nah, tadi yang saya bilang bahwa kita, kalau kita lihat janji Allah kepada keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar. Tadi saya juga jelaskan bahwa kalau kita lihat, mungkinkah janji Allah yang ini tidak tergenapi? Karena katanya nanti jadi bangsa besar. Ya, sekarang orang Israel di sana statistiknya cuma 9 jutaan orang. Bagaimana ada sekitar 8 miliar orang di dunia, kok cuma 9 juta orang Israel? Apakah janji Allah ini gagal? Nah, tentunya tidak. Nah, Bang Robin mesti lihat konteks Roma 11 ayat 17 sampai 18. Di situ Rasul Paulus sendiri menulis begini. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, kalau yang Anda pikirkan anak Allah Pak Denny, audionya mungkin mikrofonnya dimatikan dulu supaya tidak ada background. Kalau Bung Robin baca di Roma 11 ayat 17 sampai 18, ini analogi tentang pohon zaitun ya. Itu Paulus menulis begini. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas zaitun liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang mendukung akar itu, melainkan akar itu yang mendukung kamu. Nah, ini analogi tentang bagaimana kita dan Israel yang jadi pohon zaitun sejati, kita itu dicangkokkan ke sana. Sehingga nubuat Allah tentang bangsa yang besar itu bisa tergenapi. Kemudian di Galatia 3 ayat 28 sampai 29. Di Galatia 3 ayat 28-29, ini juga surat Rasul Paulus loh untuk saudara-saudara kita dulu di Galatia. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, dan tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, kemudian kalau kita baca juga masih surat Rasul Paulus juga ya. Efesus 2 ayat 12 sampai 13. Nah, di sini Paulus menjelaskan bahwa dulu orang non-Yahudi adalah orang asing.
Namun sekarang telah menjadi satu warga dalam kewargaan Israel secara rohani. Nah, ini kutipan ayatnya berbunyi begini. Bahwa dulu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan janji. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, perhatikan di ayat 12 di permulaan itu, Paulus menekankan bahwa kamu dulu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, maka kita menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, masih kita lihat juga referensi yang lain, ini masih surat Paulus juga, kalau tadi Bapak bilang bahwa Paulus tidak mencampur adukan. Di Galatia 6 ayat 16, di situ Paulus menggunakan istilah Israel milik Allah. Nah, itu merujuk kepada seluruh jemaat Tuhan yang hidup menurut hukum kasih Kristus. Nah, di situ ditulis begini, ayat 16-nya ya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Nah, saya kira itu sedikit pencerahan dari saya untuk sekedar paling tidak membangun pengertian. Semoga nanti Pak Denny bisa menambahkan. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya, boleh ya. Pak Dian boleh 3 menit unmute dulu, Pak. Unmute dulu, Pak. Posisi mic. Mikrofonnya. Mikrofonnya Bapak Denny, mikrofon. Mic-nya belum aktif. Oke, sudah. Ya, oke. Saya tadi cuma mau minta Pak Sam tambahkan pasal 3 lebih baik baca ayat juga 7. Ayat 7, 8 begitu. Jadi begini bunyinya ya. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Ini berhubungan dengan janji maksudnya. Janji Kristus, maka kamu juga disebut anak-anak Abraham. Maka itu yang dikatakan bahwa bukan saja cuma Israel rohani, Abraham rohani. Karena itu janji kepada bangsa-bangsa. Begitu. Jadi makanya saya bilang mesti tarik dari kitab Kejadian. Tapi sudah cukup yang disampaikan oleh Pak Sam tadi. Jadi kalau ada teori yang menyatakan dipisahkan orang Israel dan bukan Israel, ini teori yang sebenarnya bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab justru mau memadukan Israel dan bukan Israel yang diperjelas oleh Paulus, malah kok ini teori bikin di split begitu, dipisahkan. Ini bertentangan justru dengan Alkitab. Kalau kita belajar tentang Alkitab, jelas kesinambungan janji itu yang ujungnya Kristus itu dia akan bermuara kepada segala bangsa. Dan itu sejak dari Kejadian. Maka itu mesti baca itu ayat 7 dan 8. Ayat 8, kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jelas ada kaitan itu, janji itu. Lalu bagaimana kita mau bayangkan, Anda mau bikin teori untuk memecahkan itu perjanjian yang esa dari Allah untuk segala bangsa. Ya, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Kodi ya. Apakah Israel sekarang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Raja mereka yang pernah mati dan dikuburkan? Ini untuk Pak Fritz ya. Silakan Pak Fritz. Iya, kalau pertanyaannya seperti ini,
tentu kita belum melihat secara gamblang. Nah, ini karena apakah Israel sekarang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Raja mereka? Tentu secara nasional, secara bangsa. Tidak. Jawabannya tidak. Tapi cara person to person, ya ada. Gitu. Ada yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Baik, Pak. Bagaimana menurut Pak Sam? Terima kasih Pak, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan ini, kita lihat aja data demografi keagamaan penduduk Israel sekarang. Nah, di Israel itu komposisi agamanya itu per data tahun 2023 ya, statistik tahun 2023, itu orang beragama Yahudi itu 74%. Atau sekitar lebih kurang 7,15 juta orang. Nah, ini pun mereka terbagi dalam beberapa aliran. Ada Hiloni, Masaroti, ada Dati, ada Heredi. Heredi ini yang dibilang ultra-ortodoks itu ya. Kemudian Muslim. Nah, jadi agama kedua terbesar di Israel itu adalah agama Islam. Dengan komposisinya 18%. Dengan jumlah penduduk penganut agama Islam sekitar 1,7 juta orang. Mayoritas itu Belerian Sunni. Dan ini komunitas terbesarnya itu dari kalangan Arab Israel. Kemudian untuk agama Kristen itu berada pada posisi ketiga, 2% dari total penduduk Israel. Ada itu sekitar lebih kurang 185.000 orang. Nah, ini sudah kumpulan dari Katolik Yunani ya, Melkite, kemudian Ortodoks dan juga Protestan. Lalu yang berikut ada Druze. Agama Druze itu ada 1,5%, sekitar 151.000 orang. Nah, ini komunitas unik dengan tradisi keagamaan tersendiri. Lalu ada kelompok-kelompok kecil lain seperti Bahai, kemudian ada Samaria dan orang yang agnostik ya, tanpa afiliasi ke agama tertentu, itu ada sekitar 4-5%. Jadi bahwa apakah sebagai bangsa Israel sudah menerima Yesus? Kalau kita lihat data demografinya belum menjadi mayoritas. Artinya belum banyak orang Israel mengenal dan menerima Yesus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fred tadi sebagai juru selamat mereka. Tapi kita berdoa semoga dengan pertolongan Roh Kudus mereka akan mengenalnya, tapi ini sebagian besar mereka akan sadar bahwa Yesus sudah datang itu ketika mereka diserang nantinya. Baru mereka buka mata dan berseru kepada Dia. Dan Dia akan datang untuk menolong mereka nantinya. Saya Iya, kira demikian Pak. baik. Terima Terima kasih. Jadi mungkin Pak Sam mau menjelaskan itu dengan menggunakan data ya. Saya juga mungkin ingin menyampaikan satu hal seperti seorang penulis Ibrani yang menyatakan bahwa di kalangan kekristenan Judeo-Kristo lah begitu ya, orang-orang Kristen ya, orang-orang Yahudi yang kini mengalami pertobatan atau peralihan paradigma atau ke apa itu, yang penting mereka telah menjadi Kristen di mula-mula, dan ketika Paulus menulis itu kepada mereka dengan satu statement, penulis Ibrani maksudnya. Nah, ini kan masih tarik menarik antara siapakah sang penulis Ibrani ya begitu ya. Nah, di situ dia menjelaskan dengan menggunakan pendekatan secara secara narasi puisi atau syair, tapi dengan menggunakan bahasa Yunani ya. Di situ dia menggunakan kata etigarmikon, hoson ho, orkamenos heksei kai o kronesei. Jadi artinya mereka penulis Ibrani ini ingin menjelaskan kepada mereka bahwa waktu Kristus itu bukan waktu yang sedang mereka nanti, tetapi pada waktu penulisan itu mereka harusnya melihat bahwa Yesus yang sudah datang itu, yaitu sudah datang dan dia tidak hanya sebagai Mesias, tetapi dia sudah mati sebagai Tuhan. Tetapi bagi orang Kristen, Judeo-Kristen masih melihat bahwa kami sedang menantikan Yesus, begitu. Nah, ini jadi ada dua paradigma, tetapi sang penulis Ibrani ini yang notabene-nya menguasai culture baik secara Yahudi
Yudistik ataupun secara Helenistik ingin menjelaskan bagian itu. Nah, ini yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sam menyangkut soal data yang menjelaskan bahwa apakah seluruh orang Israel itu sudah menjadi orang percaya? Tentu ini pertanyaan ini dalam hubungan penerimaan secara bangsa ya. Tapi apakah mereka itu harus percaya dalam konteks Judeo-Kristo? Apakah dalam pandangan Helenistik begitu ya? Nah, inilah yang perlu kita nanti lihat secara mendalam, tapi belum malam ini tentunya. Demikian mungkin Pak Robin yang sudah bisa dijawab oleh kedua narasumber, atau ada yang mau ditambahkan silakan. Sorry, bukan Pak Robin ya tadi yang pertanyaan tadi. Dari Pak Odi. Ini Pak Odi ini siapa ini sebenarnya? Boleh pasang kamera Pak? Ini ketua stamnya. Oh, aduh. Iya. Bisa, Pak, bisa. Saya baru ingat ini, Pak John Pak bisa ya. Pak John masih mendengar ini atau sudah sementara merenung? Silakan boleh pasang kamera. Sembari sambil menunggu, ini kebetulan karena Pak Robin sudah posisi kamera on position. Silakan Pak Robin mungkin mau menambahkan. Kita masih ada kurang lebih sudah habis sebenarnya ya waktu kita. Tapi oke lah, kita coba tambah 10 menit. Pak Walda, sekali lagi semua yang disampaikan oleh Pak Samuel dan juga Pak Denny Wiku terus terang saja bahwa saya tidak setuju akan semua itu, dan beberapa ayat yang dikutip tadi dari Rasul Paulus ya itu sebuah penafsiran yang bagi saya itu tidak sesuai dengan konteks yang Paulus tulis, dan kita bisa nanti diskusi panjang tentang hal itu. Tapi poin saya yang ingin saya sampaikan adalah Israel dengan bangsa lain itu tidak bisa disatukan sama sekali karena itu dua entitas yang berbeda sama sekali. Nah, tadi ada beberapa ayat yang dikutip di kitab Galatia maupun di kitab Efesus bahwa janji kepada Abraham itu kemudian diteruskan kepada bangsa lain. Jadi kalau kita percaya Yesus maka semua itu menjadi bagian kita. Sekali lagi saya tidak setuju, tapi nanti di lain kesempatan mungkin lebih topiknya lebih jelas supaya kita mungkin habiskan waktu di situ saja. Kita akan bahas khusus tentang itu, apakah mungkin topiknya bisa dikatakan apakah bangsa lain yang disebut sebagai Israel rohani atau Israel tetap Israel, bangsa lain tetap bangsa lain. Barulah kemudian kita akan fokus di situ, karena semua yang disampaikan tadi saya tidak setuju. Dan untuk menyampaikan ini lebih dalam mungkin Pak Walda nanti tinggal buat waktunya kapan kita bisa diskusi itu. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Robin. Jadi memang betul kita memang masih sedikit membias dengan topik yang ada, tetapi saya pikir ini menjadi bagian pintu masuk lah, gateway gitu, gerbang untuk kita bisa berbicara seperti idenya Pak Robin, dan ini sudah dicatat. Dan saya berpikir bahwa Pak Robin nanti ada kesempatan untuk menjadi narasumber salah satu ya, Pendeta Robin Kamba STH. Boleh seperti itu Pak Robin? Iya. Ini ada, baik, terima kasih. Ini ada yang raise hand dari Pak Dr. Joni Pabisa. Silakan Pak John, mungkin mau ingin menambahkan atau menyampaikan sesuatu. Iya, terima kasih. Minta maaf ini karena saya kurang ini. Pertama mengingatkan saja 2 Timotius 2 ayat 15. Ya, potong luruslah ya. Kemudian kalau mengingkari potong lurus, maka yang terjadi pada ayat 16 sampai 18 itu omong kosong, menjalar seperti kanker, jadi Hilmenius Philetus, ya kan? Beberapa rekomendasi ayat tadi itu perlu pencerahan lagi, dibaca lagi lah. Karena ini memaksakan. Sekarang, berdasarkan data yang disampaikan tadi, ternyata di Israel itu tidak percaya ya bahwa Yesus itu sudah mati, dikuburkan dan bangkit. Lalu kemudian bagaimana mau menghubungkan itu kita dicangkokkan? Gitu kan? Mau dicangkokkan ke Israel di sana, aduh. Sementara mereka tidak percaya pada Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit. Jadi kalau begitu Injil yang mereka percaya itu Injil apa? Israel itu mempercayai Injil apa? Sementara surat Rasul Paulus jelas mengatakan inilah berita yang sangat penting. Israel tidak percaya itu. Gitu kan? Sehingga demikian saran saya hati-hatilah
untuk menyampaikan. Ini kan penjelasan yang berulang-ulang, yang sudah kita buktikan ketidakbenarannya, lalu disampaikan lagi berulang-ulang gitu. Jadi klaim mengatakan bahwa tidak alkitabiah oleh penjelasan yang tidak alkitabiah kan ini menjadi tidak bertanggung jawab. Itu saja komentar saya. Tolong Pak Sam bisa mempertegas lagi tentang data yang sudah disampaikan tadi, itu membuktikan bahwa Israel secara nasional tidak percaya 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Demikian, terima kasih. Baik. Ini saya sudah catat ini Pak. Jadi ada usulan dari Pak Robin maupun juga dari Pak Joni. Mungkin kalau ada waktu tertentu juga kita mungkin membahaskan frasa dicangkokkan itu seperti apa. Jadi frasa-frasa yang seperti ini kan begitu menggoda, menarik perhatian untuk kita bedah lebih dalam. Nah, kita mungkin sudah ada di penghujung ini. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, karena kita dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu dan tempat. Saya pikir begitu ya. Jadi konteks waktu yang kita Pak Walda, ini. Pak Walda. Oke, silakan Pak John. Ya, mungkin Pak Sam bisa menjelaskan itu Pak, Injil apa yang Israel percayai sekarang Pak? Karena mereka tidak percaya 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 kan Pak? Oh. Makasih. Oke, silakan. Dengan kasih kami persilakan Pak Sam. Jadi pertanyaan yang seperti ini agak lucu saja ya Pak Walda ya. Jadi Pak bisa dalam kalian Bapak, coba Bapak buatlah kajian. Apakah ada syarat Alkitab bahwa harus bangsa Israel itu tingkat kepercayaannya harus sebagai jumlah penduduknya taruhlah 9 juta, harus 90%, barulah dianggap memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai bangsa dan kita bisa dianggap bergabung. Di Alkitab kan udah dibilang bahwa mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Dan Paulus tidak menentukan syarat tertentu bahwa mereka itu harus sekian persen. Bahwa memang Alkitab sendiri mengatakan mereka bangsa yang tegar tengkuk, dan sampai sekarang kalau jumlah statistik penduduknya. Boleh interupsi Pak ya? Boleh interupsi Pak ya? Saya interupsi dulu. Pertama, ini persoalan serius Pak, bukan pertanyaan lucu. Justru ketika Bapak menanggapi itu lucu, justru Bapaklah yang lucu sebenarnya, gitu ya. Karena fakta begini Pak, kan data Bapak mengatakan Kristen di sana itu adalah urutan ketiga. Ya itu faktual gitu Pak ya. Itu datanya Pak ya. Betul. Datanya begitu. Lalu Israel itu sebagian besar Yahudi, Yudaisme, kemudian masuk Islam. Kita tahu dua ini kan menolak itu 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 Pak. Itu dia tolak itu. Kan pertanyaan saya adalah Injil apa yang mereka percayai Israel itu? Kalau dia menolak 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 itu Pak, Injil apa yang mereka percayai? Saya tanya dalam penelitian Bapak sebagai teolog, apa Injil pertanyaan yang mereka saya itu percayai? saja Pak. Bapak narasumber, Injil apa yang mereka percayai gitu. Itu kan pertanyaan, ini bukan menyangkut penelitian Pak. Dari data Bapak, saya bertanya, dan Injil apa yang mereka percayai kalau dia menolak 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 itu Pak. Bahwa Yesus telah, inilah berita yang sangat penting, bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, bangkit, dan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah itu Pak. Jadi Injil apa yang mereka percayai Pak? Tolong disebut saja Pak, Injil apa? Ya, Bapak mesti jelaskan dulu yang mana, yang berapa persen itu yang percaya atau bagaimana? Atau yang sebagian besar yang masih Yahudi? Iya, Ya, datanya segmen Bapak mana? kan, datanya Bapak itu kan Yudaisme nomor 1. 74%. Islam berapa persen Pak? 18. 18, berarti 92% Pak ya? Kristen 2%. Oke, Kristen cuma 2% Pak. Dengan Ya. angka 90% itu kan berarti mereka menolak Pak. Injil, berita yang sangat penting, bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus Pak, bahwa itu adalah berita yang sangat penting. Pertanyaannya, Injil apa yang Yudaisme percayai sekarang Pak?
Saya pikir mereka masih berpegang pada Taurat Musa ya, saya kira. Oh, pasti deh Pak, yang pasti. Yang pasti itu, karena agama Yahudi, menurut Bapak agama Yahudi percaya Injil yang mana? Saya tidak perlu menjawab Pak, bukan narasumber. Jadi Wah, ya. berarti Injil mereka itu berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, benar Pak ya? Yang dimani orang Kristen yang 2% ataukah yang lain? Kan begini Pak, bahwa dengan angka sekian persen itu 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 mereka tidak percayai. Lalu saya tanya Injil apa yang mereka percayai? Bapak mengatakan hukum Taurat. Kalau begitu, Injil yang dipercayai oleh Israel berbeda dengan Injil yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Inilah berita yang sangat penting. Benar Pak ya? Bapak mesti lihat konteks sejarah pelayanan penginjilan di sana. Enggak Pak. Uh, Pertanyaan saya itu aja dulu deh Pak. Pertanyaan saya, sudahlah. Enggak usah Pertanyaan kita Bapak ini. tidak layak untuk saya jawab untuk malam ini. Oh, Udah keluar terima dari kasih Pak. konteks diskusi Terima kita. kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terlalu tinggi pertanyaannya untuk saya jawab. Padahal Oke, baik. Balik ke Pak Walda aja. Out of context pertanyaannya, nggak membangun. Oke, baik Pak. Jadi Pak Joni tadi ingin mempertegas saja bahwa apakah yang dipegang oleh bangsa Israel itu Injil apa. Jadi dari pandangan Pak Joni, saya mungkin bantu bahwa ada dua Injil yang ditemukan ya di dalam tulisan-tulisan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahwa ada Injil Kerajaan dan ada Injil surga gitu kan. Dan itu dibedakan dari dua statement. Jadi misalnya Paulus mengatakan bahwa Paulus dalam program Gereja Tubuh Kristus, the body of Jesus Christ, kemudian bangsa Israel dalam kerajaan gitu Pak, yang digambarkan seperti seorang pengantin begitu ya, pasangan pengantin. Nah, oke lah. Ini saya pikir kita sudah sempat berbicara panjang beberapa waktu yang lalu, tetapi ini juga ada tersambung seiring dengan topik yang kita bahas malam hari ini. Tapi tidak apa, dan waktu kita memang sudah sangat sempit ini untuk kita bahas yang dipertanyakan Pak Dr. Joni Pak Bisa tadi. Nah, dengan segala hormat, dengan segala boleh interupsi ya nanti. Interupsi dulu. Tuhan, sebentar Pak, boleh, tapi sebentar dulu. Jadi dengan segala kehormatan, semua ini kita kembalikan bahwa kemuliaan itu hanya untuk Tuhan saja. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini itu biasa terjadi di dalam diskusi-diskusi ilmiah teologi, tetapi yang pasti bahwa tujuan kita adalah supaya Injil keselamatan itu bisa dipahami oleh publik. Dan saya ingin katakan bahwa memang Grace Ministry dalam diskusi-diskusi seperti ini ada rekaman, dan kemudian rekaman ini nanti rilis di YouTube sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat dan publik juga bisa melihat. Jadi yang saya harapkan di sini adalah penekanan bagaimana bangsa Israel dalam bentuk bangsa yang sekarang ini dalam hubungan dengan Kristus begitu, sehingga kedatangan Kristus yang 2000 tahun yang lalu itu tidak hanya berdampak kepada bangsa Israel semata, tetapi sampai kepada seluruh dunia. Inti dari kedatangan itu adalah untuk menyelamatkan dunia. Padahal 1 menit untuk menambahkan ya, sebelum narasumber Pak Sam, closing statement. Silakan. Pak Sam tadi sudah menjelaskan bahwa mengenai Injil Israel itu adalah musuh Allah. Kok ditanya Injil apa lagi? Jadi mengenai Injil mereka memang ada musuh Allah karena mereka tidak percaya. Kamu, ya, tadi itu, Pak John itu yang sudah punya konsep tentang Injil, yang membagi-bagi Injil itu. Tetapi kalau Pak Sam, saya lihat dia melihat Injil itu tentang intinya itu Yesus Kristus. Ya kalau Yesus Kristus tentu yaitu mati, bangkit, naik ke surga. Itu kalau kita bicara Injil. Lalu mau Injil apa yang ada di sana? 70 berapa persen itu yang tidak percaya Injil kok. Mau bilang ada Injil. Belum mereka. Mereka masih musuh Allah. Karena mereka musuh dengan Injil.
Maka itu betul pertanyaannya enggak masuk, enggak cocok itu. Oh Injil enggak Pak, apa? Pendeta Ya, Dani keliru Pak. Jawaban Pak Sam tadi mengatakan karena tidak percaya 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, maka mereka hukum Taurat Pak. Gitu memang Pak. betul. Memang Bukan, sampai sekarang mereka iya, masih hukum Taurat kok. Oke. Berarti mereka menolak 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 kan Pak? Pasti dong. Bukan Oke, cuma kalau menolak begitu, itu, mereka anggap itu sampah. kalau begitu, Injil yang dipercayai oleh Israel sekarang bukanlah Injil yang menjadi berita sangat penting oleh Rasul Paulus Tidak itu, Pak. ada Injil di Israel sekarang. Siapa bilang ada Injil di Israel sekarang? Apa dasarnya Pak Bapak mengatakan tidak ada Injil di Israel? Coba ditanya di Israel kalau orang percaya Injil. Masa iya? Apa itu Injil, Pak? Bukan masa. Boleh buktikan sendiri di mana Israel percaya Injil. Sekarang Pak, Justru kalau begitu, Injil itu menjadi musuh mereka, itu jelas di Alkitab kok. Ada jelas di kalau Alkitab begitu, di dalam Roma 11, sebentar, Pak. karena Sebentar Injil dulu, mereka Pendeta Denny. menjadi musuh Allah. Sebentar Karena dulu, mereka Pendeta tidak Denny. percaya kepada Injil Allah itu. Lalu Sebentar, bagaimana Pak mau Denny. bilang ada Injil di Israel? Bahwa Israel tidak memiliki Jangan Injil, bikin benar konsep Pak? sendiri, Pak John. Enggak, bukan konsep sendiri Pak. Bapak yang Jangan konsep bikin sendiri. konsep sendiri. Oke. Oh, Begini tidak. Pak. Saya baca Roma 11. Baca Roma 11. Mengenai Injil, mereka musuh Allah. Karena mereka tidak ada Injil dan tidak percaya Injil. Oke Pak. Lalu Pak Kalau John mau bilang begitu mengenai Injil mana sebenarnya yang berlaku sekarang Pak? Ya, kamu yang bagi-bagi Injil. Enggak. Ya oke. Sekarang Bapak, Injil apa yang berlaku sekarang Pak? Injilnya Yesus Kristus. Yang mana Injil itu Pak? kan itu istilah berita baik. Berita baik tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana Pak? Yesus Kristus yang mana? Oh, ada berapa Yesus? Ada berapa Yesus, Ledang? Nanti dia. Iya, ada kan Yesus Ini yang jadi menjadi Injil Raja bukan dan bagi Mesias. Yesus dibagi. Ada Yesus yang menjadi Raja ini dan Mesias, dan ada Yesus yang sudah jangan mati merubah-rubah dikuburkan Alkitab bangkit. nih. Oke. Masa Pak, Yesus ada berapa? Injil sebentar ada Pak. berapa? Sebentar Pendeta Denny. Saya tidak membagi Alkitab, saya menunjukkan fakta Alkitab. Apa? Apakah 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 Apa? itu Ada yang Yesus menjelaskan bahwa Yesus mati dikuburkan itu adalah Injil yang saya ada-adakan Pak? Ini itu kan yang saya bilang itu disudahi yang kamu aja, bilang ada ini berapa diskusinya Injil. tidak bermanfaat pertanyaannya. Oke, Enggak, ya. jangan begitu Pak, tidak boleh. Kalau memang mau abu-abu Pak, jangan bilang pertanyaan orang tidak ini. Kan kita mengemukakan fakta Alkitab Pak, bahwa ada 1 Korintus 15, ada 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 Pak. Lalu kemudian Pak Denny Weko mengatakan jangan mengada-ngadakan Injil. Sementara 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 jelas mengatakan itu Injil. Kamu payah, jangan bikin belok. Saya menyatakan, kamu tanya, Injil apa yang dipercaya oleh Israel? Saya bilang tidak ada yang dipercaya Israel tentang Injil apa. Mereka menolak Injil. Kok mau tanya Injil apa? Lalu jangan ini cuma diskusi jadi memang betul tidak bermanfaat. Pak John, bukan Pak, bukan tidak bermanfaat. Semua istilah cuma untuk debat kusir lah kalau begini. Minta maaf ya. Minta maaf Pak, ini tidak debat kusir Pak. Justru kita menyatakan fakta Alkitab, tapi Bapak menolak fakta Alkitab. Bapak menolak fakta Alkitab kok masalahnya. Oke. Baik, memang ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin masing-masing Pak Pendeta Denny, saya mengucapkan terima kasih ya untuk kontribusi. Yang pasti begini Pak, Tuhan kita Tuhan yang sama kan, yang 2000 tahun yang lalu telah mati, dia telah dikuburkan, tetapi fakta baik dalam Alkitab maupun non Alkitab, baik orang-orang yang dalam Alkitab yang menyaksikan secara langsung pengalaman empiris maupun beberapa sejarawan seperti misalnya Flavius, Josephus Flavius, dan Tychicus dan juga Baraserobuyen, semua itu memberikan keterangan yang sama bahwa seorang yang dianggap guru di Israel itu
3 hari kemudian dia telah bangkit. Dan itu menghebohkan bagi dunia. Nah, pribadi yang sama itulah yang saya pikir malam hari ini kita imani. Betul ya? Sehingga dengan kebangkitan itu, dia menyatakan, memproklamasikan baik kepada orang-orang yang ada di alam maut maupun orang-orang yang ada di seluruh dunia, menyatakan bahwa hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Jadi untuk hal-hal yang seperti eskatologi memang agak sulit untuk kita bedah, tetapi tidak berarti bahwa kita akan menjadi debat kusir dan tidak membawa makna. Intinya di sini adalah pasti semua kita adalah, kalau mungkin kita menghindar dari istilah the body of Jesus Christ, ataukah itu memang menjadi kerajaan 1000 tahun dan kemudian masuk ke dalam Yerusalem baru, whatever ya. Tapi paling tidak bahwa semua kita adalah orang-orang percaya yang nanti kelak ada bersama-sama dalam satu tempat yang sama. Karena iman kita kepada Yesus Kristus yang sama. Dengan demikian, maka saya kami dari Grace Ministry menyampaikan terima kasih kepada kedua narasumber, ya, Pendeta Fritz Monding STH dan juga Bapak Sam Kuriake Balubun Master Pendidikan. Kemudian ada kontribusi dari Pendeta Denny Weko Master Teologi dan Pendeta Robin Kamba, baru kemudian Dr. Joni Pabisa Master Teologi. Semua ini tentu akan memberikan pemahaman yang lebih luas sehingga kita sendiri bisa saja mengikuti kesimpulan yang nanti disampaikan oleh narasumber, ataukah kita juga akan membuat pertimbangan-pertimbangan sendiri, dan saya berpikir bahwa saya lebih berpegang pada posisi ini gitu. Saya pikir begitu ya. Nah, dengan kasih tanpa mengabaikan rasa hormat, rasa Philadelphia begitu ya, kasih persaudaraan, saya ingin membuat satu statement, tapi sebelum saya membuat statement ini, saya minta Pendeta Fritz Monding untuk memberikan closing statement. Dengan kasih kami persilakan. Unmute dulu, Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini mengakhiri dialog kita pada malam hari ini. Dan satu hal penting yang perlu kita ingat bahwa kita berada dalam forum seperti ini, kecenderungannya bukan berpihak pada satu sisi, karena kita sedang berbicara negara modern, tapi implementasi ke teologi ada di dalamnya juga. Satu hal yang sangat penting kita tahu bahwa misi yang Tuhan inginkan pada kita saat ini adalah bagaimana kita menyelami kebenaran Injil yang harus didengar oleh banyak orang yang saat ini belum pernah mendengar, dan jika bisa, bagaimana mereka itu dapat terselamatkan tanpa melepaskan diri kita bahwa kita adalah umat pilihan Allah sejati, karena kita percaya pada Yesus yang telah berkorban kayu salib, telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Karena ini adalah inti dari semuanya. Karena ketika kita berbicara tentang Israel dari perspektif politik, ekonomi, ini sangat luas dan dalam. Jadi mari kita sepakat bersama-sama, bergandengan tangan, membawa misi yang benar untuk menjangkau Israel, menjangkau Palestina, dan seluruh jazirah Arab bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Fritz Monding. Dengan demikian, saya ke Pak Samuel Kuriake Balubun untuk membuat closing statement. Silakan Pak. Terima kasih Pak Walda dan Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Malam ini diskusi yang menarik ya. Dan memang hikmat dan pengertian itu datangnya dari Tuhan. Saya yakin tiap-tiap orang diberi pengertian dan pertumbuhan yang berbeda dengan karunia yang berbeda pula ya.
diskusi kita malam ini memang berhubungan dengan Israel dalam perspektif politik dan ekonomi. Dan tidak bisa kita pungkiri kehidupan keagamaan Israel sebagai bangsa itu juga berdampak dalam kebijakan-kebijakan politik luar negeri maupun dalam negeri yang juga berpengaruh secara global, termasuk terhadap kita orang-orang percaya yang sedang menantikan penggenapan nubuat tentang kedatangan Tuhan yang juga berhubungan dengan bangsa Israel. Tentunya sebagai orang-orang yang juga berpendidikan, kita pahami bahwa statistik kita yang tadi udah coba saya gambarkan, data statistik keagamaan tahun 2023 menunjukkan bahwa 74% orang Israel itu belum mengenal Yesus. Artinya mereka belum menerima Injil dan mendengar tentang Injil. Tugas kita berdoa semoga Roh Kudus menolong semua saudara-saudara seiman yang ikut dalam penginjilan di sana, apapun organisasi ataupun bentuk pelayanan yang dilakukan, sehingga bangsa ini dapat menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Sebagai bangsa, 74% di antara mereka itu tidak memiliki Injil seperti yang dikenal dalam tradisi Kristen dan Islam. Bangsa Yahudi itu berpegang pada kitab suci mereka secara tradisional. Itu ada dua, itu Tanakh dan Talmud. Dalam Tanakh itu ada Taurat, ada Nevi'im, dan juga ada Ketuvim, dan juga Talmud. Nah, jadi secara umum mereka belum menerima, baru 2% yang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, jadi kita berdoa semoga Roh Kudus menolong mereka dapat mengenal dan menerima Yesus. Dan jangan sampai walaupun mereka bangsa pilihan umat kekasih Allah, tapi semoga mereka dapat menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Grace Ministry untuk memfasilitasi diskusi kita seperti ini. Semoga bermanfaat dan dapat membangun pengertian kita sesuai dengan anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Rich Munding, STH, Sarjana Teologi, dan juga Bapak Samuel Kureke Balubun, Master Pendidikan. Saya meminjam kata yang dicatat dalam Alkitab yang ditulis oleh Raja Salomo, ya. Ini memang kitab puisi atau tergolong genre puisi, tapi mungkin bisa menjadi catatan bagi kita bahwa dalam Amsal 27 ayat 17 di situ dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi artinya kalau dapat dikatakan ini bisa berarti dalam bentuk figuratif, tetapi juga bisa berarti juga ini literal, ya. Artinya kalau pisau itu sudah mulai tumpul kan, dengan adanya gosok dengan besi yang lain, itu akan menajamkan pisau dan akan memfungsikan kembali lebih tepat. Dan seperti yang tadi Pak Dr. Joni Pak bisa katakan, dapat memotong dengan lurus, tegak lurus. Nah, kalau orang menajamkan sesamanya, itu juga akan dengan diskusi-diskusi seperti ini, diskusi ilmiah ya tentunya ini, jadi dapat dikatakan kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Betul ada benturan-benturan secara teoritis atau juga dalam pandangan secara alkitabiah ada pertentangan atau perbedaan-perbedaan, tetapi tidak mengurangi. Dan Tuhan sendiri juga tidak akan membatalkan setiap orang percaya itu adalah bagian dari tubuhnya, tubuh Kristus. Yang tadi sudah disebut bahwa ada talenta-talenta. Tentu talenta itu akan kita kembangkan secara maksimal, secara optimal, dan menghasilkan penginjilan yang yang signifikan, sehingga banyak orang bisa melihat bahwa kematian Yesus tidak hanya kematian sia-sia, tetapi kematian yang membawa keselamatan bagi dunia. Kami Grace Ministry mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua dan juga Pendeta Walda, boleh saya tutup dengan baca Alkitab, ayat Alkitab, Pak? Oke, silakan Pak. Ini langsung tutup ya. Iya, Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Demikian Pak, terima kasih. Baik. Matius berapa Pak? Bisa diulangi tadi? Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23. Dengan demikian, Yesus pun berkeliling. Ya, silakan Pak. oke, dengan demikian terima kasih kami sampaikan untuk Dr. Joni Pabisa yang sudah menambahkan Matius pasal 4 ayat 23. Dengan demikian maka berakhirlah acara kita malam hari ini, dan tadi kalau Pak Fritz sudah bawa dalam doa buka, maka doa tutup kami minta dengan kasih Pak Sam Kuriaga. Silakan Pak. Unmute dulu Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih atas pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami telah berdiskusi, berbagi hikmat dan pengertian yang Kau berikan. Semoga sesi diskusi ini dapat membangun, menguatkan kami, dan bila mana mungkin semakin meneguhkan hikmat dan pengertian dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami berdoa untuk bangsa pilihan-Mu Israel, tolong mereka sehingga mereka dapat mengenal dan menerima Putra-Mu Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan dan hidup. Kami berdoa untuk semua umat percaya di mana saja di seluruh penjuru dunia ini, Bapak, yang mengalami persekusi karena nama-Mu yang kudus. Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka semua. Terpujilah Engkau Bapa, kami berdoa untuk Grace Ministry dan semua adminnya. Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan sehingga program ini dapat berlangsung untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Ibu Steri yang di Amerika yang sudah menyiapkan link Zoom bagi kita malam hari ini. Dengan demikian maka sekali lagi tetap mempertahankan kasih agape dan juga kasih Philadelphia, ya, kasih